Halo rekan-rekan pengelola dan pemegang izin usaha ketenaga listrikan. Ketemu lagi di Explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas tuntas panduan visual buat pelaporan tahunan operasional kalian untuk tahun 2025. Tujuannya simpel banget, bikin urusan birokrasi ini jadi super gampang, jelas dan gak makan waktu. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, biar cepat, ini dia 5 hal yang bakal kita obrolin. Mulai dari kewajiban dan kapan tenggat waktunya, siapa aja yang wajib lapor, dokumen apa yang perlu disiapin, cara bikin akun di sistem Si Ganteng, sampai langkah-langkah buat kirim laporannya. Cukup jelas kan? Lanjut. Kita masuk ke poin pertama ya, soal kewajiban dan tenggat waktu pelaporannya. Nah, tolong dilingkari besar-besar di kalender kalian, 19 Juni 2026. Ini bukan sekedar tanggal anjuran ya, tapi ini batas waktu mutlak dari Dinas ESDM, khusus buat kalian yang ada di wilayah Jawa Tengah. Nggak ada ceritanya bisa telat. Jadi, pastikan tanggal ini jadi prioritas utama operasi kalian. Terus kenapa sih kita harus buru-buru lapor? Oke, mari kita bahas ini. Secara hukum, pelaporan ini memang kewajiban legal kalian. Aturannya tertuang jelas di Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021. Pada dasarnya, laporan dari kalian ini adalah instrumen krusial buat pemerintah mengevaluasi dan memastikan kalau sektor tenaga listrik nasional kita tetap andal dan aman. Jadi, kontribusi kalian ini penting banget. Lanjut ke bagian kedua, klasifikasi pelaku usaha. Pertanyaannya sekarang, perusahaan kalian sebenarnya wajib lapor atau enggak nih? Mari kita cek bareng-bareng status instansi kalian. Kalau kalian pegang PBIU JPTL, kayak jasa pembangunan atau pemasangan, status kalian itu wajib ya. Terus kalau kalian pemegang IUPTLS untuk kepentingan sendiri yang kapasitasnya di atas 500 kW, statusnya juga wajib. Tapi gimana kalau di bawah 500 kW? Nah, kalau ini statusnya sangat dianjurkan. Walau nggak wajib, lapor tetap dianjurkan sebagai bentuk praktik tata kelola perusahaan yang brilian. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu persiapan dokumen pendukung. Ibarat mau masak, kita siapin dulu dong bahan-bahannya. Apa aja sih yang mesti disiapin? Pertama, kalian butuh surat pengantar dalam format PDF. Kalau bingung formatnya gimana, tenang, draftnya bisa diunduh di bit.ly/format 0001. Kedua, siapkan data tahunan dalam bentuk Excel. Tapi perhatiin ya, ada aturan mainnya nih buat file Excel-nya. Tolong banget jangan pernah ubah nama sheet atau judul kolomnya. Terus, isi datanya berurutan dari sheet yang paling kiri, pelan-pelan geser ke kanan. Terakhir, pas menyimpan, gunakan format nama perusahaan kalian. Contohnya nih, madukorojaya.xlsx. Kita harus rapi di sini biar nanti waktu diunggah, nggak muncul pesan error yang bikin repot. Poin krusialnya begini. Kesalahan yang paling sering kejadian itu orang-orang salah pilih template. Untuk kalian pemegang IUPTL atau yang statusnya wajib lapor, pastikan kalian unduh template Excel-nya di tautan bit.ly/Excel/IUPTL. Tapi buat kalian yang IUJTL, tautannya beda ya, pakai yang akhiran IUJTL. Ingat, kalau sampai salah unduh template, sistem bakal langsung menolak berkas kalian secara otomatis. Oke, kita melangkah ke bagian keempat. Kita mulai masuk ke interaksi sistem pelaporannya, yaitu tutorial registrasi akun Si Ganteng. Nama sistem webnya emang unik ya, Si Ganteng, singkatan dari Sistem Informasi Ketenagalistrikan Jawa Tengah. Alurnya dirancang super praktis dan diagram ini benar-benar ngejelasin perjalanan laporannya dengan brilian, sangat linear. Mulai dari pertanyaan, udah punya akun belum? Kalau belum, bikin dulu. Kalau udah, tinggal lengkapi data, siapin berkas yang tadi kita bahas, upload, dan terakhir tinggal klik simpan dan kirim. Selesai. Yuk kita bedah langkah-langkah bikin akunnya perlahan. Pertama, buka browser kalian dan akses siganteng.esdm.jatengprof.go.id. Kedua, klik tombol login. Ketiga, karena belum punya akun, pilih opsi belum punya akun. Keempat, isi formulir instansi kalian secara lengkap dan presisi, lalu klik register. Nah, langkah kelima ini kelihatannya sepele tapi paling krusial. Tolong catat dan simpan baik-baik email serta password kalian. Percaya deh, kalian nggak mau dibikin pusing ngurusin reset password pas lagi mepet tenggat waktu. Masuk ke bagian kelima, alias langkah terakhir kita, penyerahan laporan tahunan. Oke, sekarang fase eksekusinya dari dashboard kalian. Silakan masuk pakai akun yang udah dibuat tadi, cari menu pelaporan berkala, terus klik aja icon plus. Lengkapi formnya, dan ini penting banget, jangan lupa klik update untuk mengunci koordinat lokasi kalian secara akurat. Lanjut, unggah file PDF dan Excel yang udah kalian siapkan tadi. Nah, ada perhatian khusus nih buat teman-teman pemegang IUPTLS, kalau instansi kalian nggak punya energi lebihan dijual, di kolom kelebihan energi listrik dijual, kalian wajib mengetik angka 0. Ingat ya, harus diisi angka 0, jangan dibiarkan kosong.
Terakhir, klik tambah, lalu klik kirim ke admin SDM. Dan tugas kalian selesai. Wah, kerasa nggak sih kita udah tiba di akhir panduan teknis ini? Ingat ya, urusan birokrasi itu cuma bakal kerasa berat kalau kita nggak paham struktur sistemnya. Tanggal 19 Juni 2026 itu makin dekat loh. Jadi pertanyaan penutup saya buat kalian, sudahkah instansi kalian mengunduh file Excel tersebut dan mulai nyicil laporannya hari ini? Saran saya, jangan tunda apa yang bisa diselesaikan dan diamankan sekarang. Sampai jumpa di explainer kita berikutnya, dan selamat bertugas semuanya.